Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat aja, semoga makin cantik, makin keren, makin soleh, makin solehah ya, insyaallah ya. Ini Hafna udah nggak buat video kayaknya udah pada 3 bulan karena memang sibuk banget, sedang menyelesaikan sebuah tulisan dan insyaallah juga bakal launching akhir bulan ini, didoakan ya teman-teman. Dan Hafna hari ini ingin menepati janji karena ada beberapa isu yang belum Hafna bahas, padahal Hafna janji bakal ngebahas ya, karena memang disibukkan dengan beberapa aktivitas ujian lah, nulis lalu macam. Dan hari ini insyaallah Hafna bakalan shoot beberapa isu yang sekalian aja gitu biar nggak berulang-ulang ya. Hafna ingin mengucapkan nih selamat kepada teman-teman yang sudah lulus tahap administrasi ITB beasiswa pemerintah Turki, dan insya Allah kalian masih punya satu tahap lagi ya sebentar lagi, yaitu wawancara. Dan di sini di video ini Hafna mau sharing sama kalian berdasarkan pengalaman Hafna, pengalaman orde-orde yang lain yang Hafna kumpulkan untuk kita bahas bagaimana cara mengeksekusi wawancara yang sukses gitu. Dan di sini Hafna bakal bahas beberapa list pertanyaan beasiswa, pertanyaan wawancara yang memang itu Hafna lihat ya, kalau Hafna pantau itu memang muncul setiap tahunnya gitu teman-teman. Jadi setiap tahun pertanyaan-pertanyaan ini selalu muncul. Tapi sebelumnya nih teman-teman, biar lebih produktif, jangan lupa dulu subscribe channel Hafna ya. Yang subscribe, yang like, Hafna doakan semoga cita-cita dalam mencari beasiswa ke luar negerinya lulus dan tercapai, amin nih. Ini doanya dari hati ya. Oke. Nah sebenarnya sih teman-teman, dalam menjadi Hunters beasiswa, Hafna udah jelaskan beberapa kali kalian tuh jangan malas-malasan untuk membaca, karena memang mental yang harus dimiliki oleh para Hunters beasiswa itu adalah mental membaca, Iqra gitu ya. Memang harus banyak baca gitu. Sekarang di internet itu apa sih yang nggak ada gitu. Nah untuk mengeksekusi sebuah wawancara gitu ya, ataupun mengeksekusi administrasi, sebenarnya kita tuh harus cari tahu dulu nih sebenarnya kriteria penerima beasiswa itu orde yang mereka inginkan tuh seperti apa gitu. Sama halnya juga dengan menaklukkan hati si doi, insyaallah. Nah kalau misalnya kalian mau menaklukkan hati si doi, pasti kalian harus buat pengertian dulu kan, dia tuh maunya apa, kriterianya seperti apa gitu. Jadi sebelum menaklukkan hati si doi, kalian harus cari tahu dulu apa maunya gitu, apa sih yang dia suka, apa sih yang dia mau gitu. Nah begitu juga dengan beasiswa, kalian tuh harus paham dulu sebenarnya award yang mereka mau itu seperti apa, kriteria award yang mereka inginkan itu seperti apa. Nah beberapa yang lalu Hafna tuh nanya langsung ke panitia yang wawancara Hafna, panitia penyelenggara ITB ini ya. Hafna tanya, nah ketika mereka bilang Hafna any questions for us gitu, Hafna kok langsung mengambil kesempatan di situ. Udah Hafna tanya sebenarnya ITB beasiswa pemerintah Turki ini mereka maunya sih seperti apa gitu, mereka maunya award itu seperti apa. Nah ada 4 hal itu kan poin yang memang pernah Hafna bahas juga di video sebelumnya, tapi nanti bakalan nyambung di sini gimana cara membawa 4 kriteria ini dalam jawaban wawancara kita gitu kan. Jadi jangan sampai nanti pertanyaan-pertanyaan ketika wawancara tidak mewakili 4 poin ini. Nah yang pertama itu adalah prestasi akademik. Kalau kalian punya IPK yang bagus, prestasi akademik kalian bagus, itu peluang beasiswa kalian insyaallah bagus gitu ya. Nah kenapa? Karena akan pertimbangkan itu karena memang ketika seorang akademiknya bagus, peluang potensi yang dimiliki dia untuk menghadapi perkuliahan nanti itu lebih mudah gitu. Nah yang kedua itu ada leadership gitu. Jadi nah aku juga pernah bahas tuh leadership, makin banyak ikut organisasi makin bagus gitu kan. Jadi jiwa leadershipnya itu lebih banyak gitu. Kemudian
kemudian ada 3 sosial kontribusi. Jadi sosial kontribusi kalian yang ada di masyarakat, sebenarnya orang Indonesia itu paling banyak sih kalau pernah lihat kuliahnya juga paling banyak mengabdi KKN. Itu mungkin bagi kita tuh mungkin KKN itu atau magang itu kan tuh kayak biasa, tapi menurut mereka itu udah wow gitu, sebuah kontribusi sosial juga. Apa aja kontribusi sosial kalian? Yang keempat itu ada terakhir publikasi. Jadi kalian pernah nulis apa, artikel pernah diterbitkan, syair atau segala macam, kalian pernah nulis buku atau kalian pernah nulis jurnal, itu menjadi poin plus. Nah, gimana caranya 4 poin ini tadi kalian bisa jawab di wawancara kalian? Nah, kita lihat tipsnya. Nah, biasanya nih yang pertama sekali mereka akan tanya itu di pertanyaan pertama itu adalah jelaskan tentang diri Anda. Nah, tell me about yourself. Nah, teman-teman, ketika menjawab pertanyaan ini ya, kalian harus siasati, jangan kalian jawab ya nama saya, tanggal lahir saya berasal dari bla bla bla. Itu sebenarnya sudah ada di biografi kalian gitu. Jadi kalau kalian jawabnya secara general seperti itu, orang lain juga bakalan jawab sama seperti itu. Nah, mensiasatinya bagaimana? 4 poin tadi, 4 poin yang Hafna kasih, yang Hafna paparkan barusan tuh ya. Bagaimana kalian jawab itu di pertanyaan tell me about yourself. Misalnya Hafna kasih contoh ya. Ketika dia tanya tentang diri kamu gitu, disitulah kamu berkesempatan untuk menjual diri kalian. Menjual diri kalian, maksudnya dalam tanda kutip itu kalian itu harus meyakinkan mereka bahwa kalian itu memang yang terbaik gitu ya. Kalau kalian punya kesempatan untuk menyombongkan diri, di situ kesempatannya gitu ya. Kalian tuh harus bilang misalnya saya ini orang, boleh pertama misalnya tell me about yourself, kalian pada bilang nama saya bla bla bla, saya orangnya suka ini, makanya saya sering banyak ikut organisasi ini, sering terlibat dalam berbagai aktivitas sosial yang lainnya, atau saya hobinya saya tuh orangnya lebih suka menulis gitu, jadi makanya saya lebih banyak nulis jurnal, dan jurnal saya tuh banyak diterbitkan di sini gitu. Jadi itu secara tidak langsung kalian memperkenalkan sisi 4 tadi kan. Oh, berarti dia masuk ke situ gitu. Itu contoh gitu. Jangan kalian saya anak dari ini, saya orang tua saya kerja itu, ya itu nggak dibutuhkan gitu kalau menurut Hafna gitu. Kan memang 4 poin tadi bagaimana cara masuk ke dalam di tell me about yourself. Jadi itulah kalian menyombongkan diri, atau misalnya kalian pernah jadi duta ini duta itu, jadi kalian bisa bilang gitu, saya hobinya di sini, makanya tuh saya sering ikut ini dan pernah menang bla 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 bla. Jadi secara tersirat kalian menjual diri kalian gitu. Iya. Nah, itu contoh ya untuk pertanyaan nomor 1. Dan pasti mereka tuh tanya, kenapa milih jurusan ini, kenapa kalian milih jurusan ini, dan kenapa kalian ngambil kampus ini gitu. Nah, kalau misalnya kalian jawab saya ngambil kampus ini karena ranknya bagus, karena kampus ini terkenal, orang lain juga bakalan jawab sama seperti kalian. Nah, bagaimana caranya kalian itu menjawab pertanyaan ini harus secara spesifik seperti apa, maksudnya harus berbeda dengan yang lain. Nah, kalau kalian cuma jawab kampusnya terkenal gitu kan, jurusan ini paling populer gitu ya, itu kayak sama aja gitu, orang lain juga bakal jawab kayak gitu. Nah, gimana cara menjawab jawaban dari pertanyaan ini itu lebih spesifik, yang lebih kalian butuhkan. Misalnya nih contohnya nih, kenapa kamu pilih jurusan ini? Ketika ditanya, ya misalnya saya pilih jurusan ini di kampus ini karena memang hanya di kampus itu yang ada jurusan yang saya minati ini. Di kampus yang lain ada, tetapi mata kuliah yang saya inginkan yang ini misalnya itu hanya ada di sini, dan ini lengkap. Nah, di sini tuh di jurusan ini tuh banyak sekali mata kuliah yang memang sesuai dengan yang saya butuhkan gitu. Atau yang lain, kalau Hafna jawabnya dulu, lupa, pokoknya hampir kayak gitu. Pokoknya Hafna bilang di kampus ini tuh Hafna tuh sudah berkomunikasi dengan
profesor ini gitu. Saya udah konsultasi dan memang penelitian-penelitian yang ada di kampus ini itu sangat banyak seperti itu. Atau kalian bisa bilang lagi jurusan ini memang dibutuhkan oleh negara saya, oleh kampus saya, karena memang jurusan ini belum ada di wilayah saya. Ada ahlinya, pakarnya, tapi sedikit, makanya Indonesia butuh pakar-pakar ilmu yang seperti ini gitu. Itu contoh gitu kan. Kalian bisa jawab sesuai dengan passion kalian yang lain. Oh berarti si interviewnya langsung ini kan, oh berarti dia memang serius, udah menelitinya tuh udah sampai ke situ gitu, udah sampai ke akar-akarnya gitu. Jadi mereka nggak bakalan bimbang gitu. Nah, karena list pertanyaannya banyak nih ya, mungkin nanti Hafna bakalan buat 2 part videonya nih, part 1 biar nggak kepanjangan, nanti ada part 2. Oke, lanjut ke contoh pertanyaan selanjutnya. Nah, juga mereka pasti bakalan nanya jelaskan letter of intent. Jadi biasanya mereka juga bakalan nanya tentang letter of intent yang udah kalian tulis di akun, apalagi yang kayak S2 S3 gitu, itu benar-benar pahami bener metodologi penelitian, manfaat penelitiannya, apa yang kalian tulis tadi. Meskipun nanti letter of intent itu ketika masuk dalam kuliah kalian bisa ganti karena memang nggak terikat sama sekali gitu ya. Jadi kalian tuh kalau bisa gitu, penelitian ini bisa punya keuntungan jangka panjang gitu, jangka panjangnya bisa punya benefit feedbacknya antara untuk negara Turki dan untuk negara Indonesia seperti itu. Sebenarnya teman-teman, semua beasiswa itu sama aja sih sebenarnya. Kalau pernah pikir-pikir, kalau pernah teliti, mereka tuh sebenarnya cari yang 4 itu tadi. Kalau kalian punya 4 itu tadi, kemampuan tadi ya, mereka potensi lulus kalian tuh sebenarnya banyak gitu teman-teman. Jadi nggak hanya YTB sih kalau pernah lihat gitu. Jadi itulah yang dicari sebenarnya, kriteria gitu. Makanya jangan malas-malas untuk organisasi, jangan malas-malas untuk mengabdi kepada masyarakat gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau misalnya ditanya wawasan Anda seputar isu-isu terkini, nah itu juga harus kalian perhatikan. Kadang-kadang gitu ya, mereka juga bakalan nanya isu-isu yang terkini, dan biasakan juga memberi solusi. Jangan kayak kita tahu ini mungkin paling Hafna bocorkan yang paling keren sekarang, yang paling lagi booming banget itu, yang lagi viral itu kan sekarang ya, kita sedang menghadapi yang namanya virus corona gitu. Jadi kalian kalau bisa tuh maksudnya kasih solusi gitu, jangan hanya hanya ngasih masalah tapi nggak ngasih solusi. Jadi kalian find map untuk solution dari masalah-masalah isu terkini yang ada, juga wawasan tentang jurusan kalian juga. Kadang-kadang nih ya teman-teman, itu ada beberapa teman-teman yang mereka ditanya matematika, jurusan, karena dia ngambilnya jurusan matematika atau jurusan teknik, disuruh fisika gitu. Jadi ya pahami juga lah tentang jurusan yang setidaknya kalian tahu wawasan tentang isu ini, wawasan tentang jurusan yang akan kalian ambil nantinya gitu. Jadi kalian tuh harus benar-benar paham itu gitu. Nah juga mereka pasti juga bakalan nanya kenapa milih Turki, ya kan kemarin bilang kan, pokoknya jangan buat jawaban itu yang spesifik, yang kayak bilang tadi, jangan sama kayak orang gitu. Jadi memang benar-benar kalian fokus di situ gitu. Oke, lanjut apa lagi ya yang ditanyanya? Nah, apa yang kamu ketahui tentang Turki? Jadi sebelum kita apply ke semua beasiswa misalnya, jadi kita sebenarnya harus tahu juga sekilas budaya mereka, sejarah mereka sedikit lah gitu ya, tentang negara mereka, potensi ekonomi mereka, perkembangan pendidikan mereka seperti apa gitu ya. Jadi kalian memang harus benar-benar buat penelitian gitu ya, negara ini seperti apa gitu ya, ini saya kunjungi, dan itu juga membantu kalian nanti nggak ngalamin culture shock ketika kalian sampai di sini gitu ya. Hafna dulu jawabnya ketika ditanya itu, Hafna lebih bilang ke ranah
ekonomi pariwisata Turki, karena memang Turki ini bidang pariwisatanya juga sangat maju sekali ya di dunia internasional. Juga Hafna juga kemarin bawa dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik gitu. Jadi dalam bidang itu yang Hafna jabarkan kepada mereka gitu. Ya siapa sih yang nggak mau dipuji gitu ya. Jadi orang Turki itu sebenarnya sangat senang dia kalau kita memuji negara mereka, karena memang nasionalisme orang Turki itu sangat tinggi guys ya. Mereka tuh sangat bangga dan sangat cinta banget sama negara kita, dan itu harus dicontoh sama kita semua. Dan kita ya harus pandai-pandai lah memuji-muji diri mereka gitu ya, memuji-muji negara mereka gitu, biar hatinya terpaut kepada kita gitu ya. Nah itu dia pertanyaannya. Nah pertanyaan selanjutnya kita lihat dulu ya. Nah gue dulu pernah ditanya ini loh, apa yang anda ketahui tentang presiden Turki. Kalian tuh harus siap-siap juga tuh kalau misalnya ya siap-siap aja, siapa tahu ditanya gitu. Kemudian